Asteris selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 461 ini semakin menarik. Norman berkata dengan dingin, memecah kesunyian, dia semakin marah semakin dia memikirkannya. Kau tidak membayar, tetapi kau memutuskan pengerjaan proyeknya, kau tidak rugi apa-apa, namun kami tetap harus mendengarkanmu. Logika macam apa ini? Setelah mendengar apa yang dia katakan, Jasper menjawab tanpa basa-basi, "Nah, kalian ingin membangun jembatan ini di depan tepi selatan, tapi aku tetap harus menyambut kalian dengan gembira." Logika macam apa itu? Norman berkobar dalam kemarahan saat ekspresinya berubah menjadi kemarahan. Jasper Line, jangan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Pembangunan jembatan Sungai Southwest telah disetujui oleh pemerintah kota karena manfaatnya bagi masyarakat. Apakah tidak menyakiti hati nuranimu untuk menolak proyek ini karena kepentingan pribadimu sendiri? Dia bertanya. "Aku tidak mengerti maksudmu," kata Jasper tenang. "Pembangunan jembatan Sungai Southwest adalah hal yang baik. Aku menyatakan dukunganku untuk itu juga. Namun, aku menyarankan lokasi yang lebih cocok untuk konstruksi. Apakah aku melawan hati nuraniku dengan melakukan itu?" Dia bertanya. "Baiklah, jika itu masalahnya, maka jangan menyebut pembangunan jembatan Sungai Southwest di depanku lagi. Bahkan jika kau akan membangunnya, jangan pernah berpikir untuk menyentuh sebidang tanahku di tepi selatan. Apa kau pikir dapat membangun jembatan ini tanpa persetujuanku?" Dia menambahkan. Ekspresi Norman menjadi geram. "Jasper Line, kau hanya membuat segalanya lebih sulit dari yang seharusnya. Apa kau ingin aku memaksamu untuk melakukannya?" Dia memaki dengan marah. "Apa kau pikir mampu memaksaku melakukan hal seperti itu?" Ekspresi di wajah Norman dan Lan berubah setelah mendengar kata-katanya. Ian tersenyum dan berkata, "Kita semua adalah rekanan, tidak perlu merusak hubungan kita karena masalah kecil seperti ini. Mengapa kita tidak melupakan pembangunan jembatan Sungai Southwest untuk sementara waktu? Kita dapat melanjutkannya setelah kalian menyelesaikan serangkaian kondisi yang disetujui semua orang. Tidak perlu membahas segala sesuatu lebih jauh. Jangan berpikir kau dapat memonopoli semuanya di sini. Jasper Line, jangan berasumsi aku tidak akan mungkin untuk menghancurkan proyekmu di tepi selatan," kata Norman dengan marah. "Jadi, kau ingin menghancurkan proyekku?" Jasper menyipitkan matanya ke arah Norman dan berkata dengan suara terkendali, "Kalau begitu, tunjukkan kemampuanmu. Aku benar-benar ingin melihat trik lain apa yang dapat kamu lakukan selain bisnis gelap yang kau lakukan saat ini." Jasper Line, Lan marah. "Anak muda sepertimu seharusnya tidak terlalu pemarah. Bagaimanapun keadaannya, Norman masih beberapa dekade lebih tua darimu. Kau harus lebih sopan padanya, kalau tidak, itu akan membuatmu tampak seperti orang yang sombong," sarannya. "Anda benar, Tuan Hull." Senyum tipis tersungging di bibir Jasper ketika dia berkata, "Namun, aku khawatir beberapa orang mungkin menjalani beberapa dekade mereka dengan sia-sia." Dia tampaknya berpikir. Senyum tipis tersungging di bibir Jasper ketika dia berkata, "Namun, aku khawatir beberapa orang mungkin menjalani beberapa dekade mereka dengan sia-sia." Dia tampaknya berpikir bahwa dia adalah orang terpintar di luar sana, jadi mengapa aku harus repot-repot dengan sopan santun? Kata-katanya menyebabkan ekspresi Ian menjadi geram juga. Di permukaan, kata-kata Jasper diarahkan pada Norman, namun, dia juga menegur Ian secara implisit. Selain marah, Ian tersenyum. "Baiklah, mari kita bertemu lagi kalau begitu. Aku percaya bahwa kesempatan untuk bertemu akan segera muncul. Proyek di tepi selatan akan dimulai besok, kita akan menjadi tetangga," katanya dengan nada dingin. "Kalau begitu, semoga kalian makmur," kata Jasper kepada mereka berdua. Lan dan Norman mendegus dan pergi dengan penuh kebencian. Setelah mereka pergi, penanggung jawab proyek dari pemerintah kota zona Neritik tersenyum getir pada Jasper. "Tuan Line, kami berada dalam posisi yang sulit di antara kedua belah pihak. Harap dipahami bahwa pekerjaan kami juga tidak mudah," katanya. Jasper tersenyum dan berbicara kepadanya dengan sangat sopan. "Tentu saja, para petinggi juga berada dalam posisi yang sulit. Yang bisa kita lakukan hanyalah mencoba yang terbaik untuk berbagi sebagian dari beban mereka," katanya. "Bagaimana kalau begini? Aku akan kembali dan memeriksanya. Pembangunan jalur hijau pejalan kaki di sepanjang tepi selatan Sungai Southwest bersamaan dengan proyek penghijauan pemerintah akan menjadi hal yang baik bagi lingkungan dan citra pemerintah provinsi.
JW Real Estate akan bertanggung jawab penuh atas proyek ini. Tatapan orang yang bertanggung jawab membara saat dia menatap Jasper dengan kagum. Dia telah melihat banyak anak muda yang cakap, namun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang pemuda seperti Jasper yang melakukan hal-hal dengan tingkat keteguhan dan kebanggaan tertentu, tetapi tidak sampai tingkat arogansi. Dia berpikir Jasper benar-benar akan mengabaikannya karena menonjolnya proyek di tepi selatan itu. Jasper bahkan dapat menolak hal-hal yang telah diputuskan pemerintah kota selama interaksinya yang relatif bermusuhan dengan Lan Hul dan Norman Gardner. Bab 462. Namun, Jasper tidak melakukannya. Dia tahu bagaimana memahami situasi secara keseluruhan dengan baik dan menunjukkan dengan tepat apa yang diinginkan pemerintah kota. Orang seperti ini adalah bakat sejati. Baiklah, aku akan langsung memberitahu semua orang kabar baik ini. Sudah larut, jadi aku tidak akan menyita waktumu lagi. Jasper tersenyum, pekerjaan adalah prioritas. Aku akan mengatur seseorang untuk mengantarmu kembali, katanya. Tanpa perlu instruksi lebih lanjut, Sean Tucker segera memberi isyarat pada beberapa bawahannya yang tampak cerdas, dan seseorang segera menemani orang yang bertanggung jawab keluar. Setelah orang yang bertanggung jawab pergi, Sean memberitahu Jasper dengan sopan, "Tuan Lin, Anda memiliki metode yang sangat kuat dalam menangani berbagai hal. Ambil orang yang bertanggung jawab itu misalnya. Aku pikir Anda tidak akan memperlakukannya dengan baik bahkan jika Anda memilih untuk tidak menunjukkan bahwa mereka serakah dengan mencoba mendapatkan semua keuntungan tanpa menyinggung kita. Mereka hanya melakukannya karena itu pekerjaan mereka." Dia memainkan peran kecil yang lebih tinggi adalah orang-orang yang membuat keputusan. Selain itu, para petinggi cenderung mempertimbangkan berbagai hal dari perspektif holistik, jadi mereka tentu saja tidak akan terlalu peduli dengan keuntungan kita. "Ini akan baik-baik saja selama kita jelas tentang apa yang kita bisa dan tidak bisa kebobolan," jawab Jasper dengan nada datar. "Tapi Lan Hul dan Norman Gardner jelas menargetkan kita kali ini. Meski begitu, pemerintah kota tetap memutuskan untuk memberi mereka hak untuk mengembangkan tepi utara. Aku tidak bisa menahan diri untuk tidak marah." Sean mengeluh dengan marah. Jasper menyipitkan matanya dan melihat ke lereng bergelombang di tepi utara di seberang sungai. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Itu mungkin bukan hal yang buruk." Di dalam hotel, Prang Norman Gardner memecahkan gelas anggur ke lantai, wajahnya memerah karena kemarahannya yang luar biasa. "Persetan, Jasper Lin, bajingan itu. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia sepenting itu? Apa yang dia maksud? Aku hidup beberapa dekade dengan sia-sia. Bagaimana bisa seorang bajingan yang belum dewasa berusia 20-an mengatakan sesuatu seperti itu?" Lan Hul memandang Norman, yang sangat gelisah, dan berbicara dengan tenang, "Sudah cukup, Norman. Menjadi marah tidak ada gunanya. Langkah Jasper Lin memang sesuatu yang tidak kita pertimbangkan. Kemarahanmu tidak akan mengubah kenyataan bahwa kita kalah darinya dalam pertukaran hari ini." Norman membuka kancing atas kemejanya, dia menarik napas sebelum berkata, "Itu sebabnya aku marah, bajingan ini terlalu licik. Tidak apa-apa, dia hanya menggunakan beberapa trik kecil. Kita tidak pernah menyangka dia akan menyetujui pembangunan jembatan sejak awal." Lan mencibir, tatapannya dingin dan sengit, "Kita baru melanjutkan rencana awal, mulai pengembangan tepi utara segera, di sisi lain. Temukan cara untuk mengacaukan tepi selatan." Dia berkata, "Bagaimana dengan orang yang aku minta untuk kau hubungi?" Kemarahan Norman tampaknya berada saat dia memikirkan sesuatu, senyum terbentuk di bibirnya, "Aku memaksanya, Hero Company, yang dimiliki oleh Tuan Cook, adalah penyedia semen JW Real Estate, sedangkan Stellar Company adalah penyedia baja mereka. Sementara itu, mereka mendapatkan batu bata dan bahan bangunan lainnya dari perusahaan distributor di Andros," ungkapannya. "Baja Stellar Company dan semen Hero Company adalah merek teratas dalam industri ini. Jasper Lin benar-benar bersedia untuk berbelanja secara royal untuk proyeknya." Ian tertawa, "Tuan Cook juga dari Haddock, aku akan berbicara dengannya nanti. Sedangkan Stellar Company, aku ingat bahwa wakil presidennya merupakan salah satu rekanmu, kan? Bisakah kau berbicara dengannya? Kami sedekat saudara, aku bisa meyakinkannya dengan mudah." Norman terkekeh. "Bagus sekali, kita harus berbicara dengan semua distributor lain di Andros juga," kata Ian puas. "Aku akan mengambil semua bahan konstruksi Jasper Lin kali ini, bahkan jika dia mendapatkan sesuatu, semuanya akan menjadi barang cacat. Mari kita lihat bagaimana dia berniat untuk melanjutkan konstruksi setelah itu."
Bab 463, di ibu kota Swallow, Jasper Line mengandalkan dukungan keluarga Law untuk pamer di depan kita. Mari kita lihat bagaimana dia berniat melakukannya di provinsi ini. Tanpa keluarga Law, tidak mungkin bajingan itu dan Dawson Suler. Bajingan tua itu bisa mengalahkan kita. Sedikit rasa dingin melintas di tatapan Ian saat sudut mulutnya sedikit terangkat untuk mengungkapkan senyum licik. Betul sekali, kali ini, kita harus memberitahu Jasper Line bahwa tidak peduli seberapa kuat dia, selalu ada seseorang yang lebih hebat darinya. Selain itu, dia harus membayar beberapa kali lipat untuk semua yang dia lakukan pada kita. Norman menjawab. Sementara itu, Jasper bertemu dengan Dawson untuk memberitahunya tentang urutan kejadian yang terjadi hari ini setelah kembali dari lokasi konstruksi. Ini menarik, kata Dawson sambil tersenyum. Dia membuatkan secangkir teh untuk Jasper. Pikiranku sama denganmu tentang pembangunan jembatan ini, paling-paling, ini hanya salah satu ujian mereka. Mereka tidak pernah mengira kita akan menyetujuinya sejak awal. Selain itu, pembangunan tidak mungkin dilakukan tanpa persetujuan kita. Mereka hanya ingin pemerintah kota Mauritius memberi kesan buruk pada kita. Jasper menjawab dengan tenang, itu sebabnya aku mengusulkan untuk membangun jalur hijau pejalan kaki. Anggaran seluruh proyek sekitar 10 juta dolar, kita bisa menghabiskan uang ini untuk mendapatkan sisi baik pemerintah kota. Bagaimanapun, kota Mauritius adalah ibu kota provinsi, kita tidak dapat memutuskan hubungan dengan pemerintah kota Mauritius. Selanjutnya, ini akan secara efektif meningkatkan daya tarik keseluruhan proyek. Dawson mengangguk dan berkata, betul, kau mempertimbangkan semuanya dengan saksama, namun, tidak perlu terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, bisnis adalah bisnis, siapapun dengan mata yang tajam dapat dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk memaki kita bahkan jika kita tidak setuju dengannya. Aku sedang mempertimbangkan rencana cadangan mereka, kata Jasper sambil menyeruput tehnya. Mereka tidak akan membiarkan ini pergi begitu saja, tambahnya. Lebih baik diam untuk saat ini. Meskipun mereka mengambil tindakan sekarang, kita memiliki peluang lebih besar untuk menang. Mereka seharusnya lebih cemas daripada kita. Akan lebih baik jika kita tidak melakukan apa-apa sekarang, saran Dawson. Setelah konstruksi berakhir dalam beberapa bulan, akan terlambat bagi mereka untuk melakukan apapun. Jasper mengangguk, pikiran Dawson kebetulan sama dengannya. Mempertimbangkan semuanya dengan saksama, namun, tidak perlu terlalu memperhatikannya. Bagaimanapun, bisnis adalah bisnis, siapapun dengan mata yang tajam dapat dengan jelas mengatakan bahwa tidak ada alasan untuk memaki kita bahkan jika kita tidak setuju dengannya. Aku sedang mempertimbangkan rencana cadangan mereka, kata Jasper sambil menyeruput tehnya. Mereka tidak akan membiarkan ini pergi begitu saja, tambahnya. Lebih baik diam untuk saat ini. Meskipun mereka mengambil tindakan sekarang, kita memiliki peluang lebih besar untuk menang. Mereka seharusnya lebih cemas daripada kita. Akan lebih baik jika kita tidak melakukan apa-apa sekarang, saran Dawson. Setelah konstruksi berakhir dalam beberapa bulan, akan terlambat bagi mereka untuk melakukan apapun. Jasper mengangguk, pikiran Dawson kebetulan sama dengannya. Di rumah sakit umum provinsi, Wendy membawa beberapa buah ke bangsal unit perawatan intensif. Julian, yang menjaga Kathy, bangkit begitu Wendy memasuki ruangan. Nona Suler, kenapa kau ada di sini? Dia bertanya. Wendy tertawa kecil, aku sibuk selama operasi Kathy, jadi aku tidak punya waktu untuk mengunjunginya. Aku datang untuk mengunjunginya sekarang setelah operasinya selesai, katanya. Wendy meletakkan buah-buahan dan duduk di kursi yang ditarik Julian. Kathy membuka matanya dengan lemah untuk menatapnya. Apa kabarmu? Apakah kau merasa baik-baik saja? Dia bertanya pada Kathy. Transplantasi sumsum tulang adalah operasi besar. Kathy baru saja bangun belum lama ini. Dia masih belum bisa berbicara. Jadi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya sedikit atau menggunakan tatapannya untuk mengungkapkan niatnya. Dokter memberitahu kami bahwa operasinya berhasil. Dia bisa keluar dari rumah sakit setelah dirawat di rumah sakit untuk observasi selama sekitar setengah bulan, jelas Julian kepada Wendy. Mata Julian berbingkai merah. Dia membungkuk dalam-dalam pada Wendy. Nona Suler, kau dan Jasper adalah penyelamat kami. Tidak ada yang kami lakukan akan cukup untuk membalas kebaikan kalian, katanya. Jangan berkata seperti itu, Jasper dan aku sama-sama mengagumi kemampuanmu, Julian. Aku masih membutuhkanmu untuk menjaga Jasper dengan baik atas namaku, kata Wendy, menyiratkan bahwa Julian tidak perlu bertindak begitu sopan.
Selain itu, Kathy telah membantu di perusahaan selama ini. Aku sangat menyadari kemampuannya. Efisiensi kerjanya hanya terpengaruh karena masalah kesehatannya. Setelah Kathy keluar dari rumah sakit, dia dapat secara resmi bergabung dengan perusahaan. Aku sudah menyiapkan posisi untuknya, kata Wendy. Julian mengangguk berterima kasih. Meskipun dia penuh rasa terima kasih, dia tidak tahu bagaimana. Berhasil, dia bisa keluar dari rumah sakit setelah dirawat di rumah sakit untuk observasi selama sekitar setengah bulan, jelas Julian kepada Wendy. Mata Julian berbingkai merah, dia membungkuk dalam-dalam pada Wendy. Nona Suler, kau dan Jasper adalah penyelamat kami, tidak ada yang kami lakukan akan cukup untuk membalas kebaikan kalian, katanya. Jangan berkata seperti itu, Jasper dan aku sama-sama mengagumi kemampuanmu, Julian. Aku masih membutuhkanmu untuk menjaga Jasper dengan baik atas namaku, kata Wendy, menyiratkan bahwa Julian tidak perlu bertindak begitu sopan. Selain itu, Kathy telah membantu di perusahaan selama ini. Aku sangat menyadari kemampuannya. Efisiensi kerjanya hanya terpengaruh karena masalah kesehatannya. Setelah Kathy keluar dari rumah sakit, dia dapat secara resmi bergabung dengan perusahaan. Aku sudah menyiapkan posisi untuknya, kata Wendy. Julian mengangguk berterima kasih. Meskipun dia penuh rasa terima kasih, dia tidak tahu bagaimana mengungkapkannya karena sifatnya yang tertutup. Dia kemudian melihat apel di sampingnya. Nona Suler, tunggu sebentar, aku akan mencuci apel untukmu, katanya segera. Tepat ketika Wendy hendak mengatakan bahwa itu tidak perlu, Julian mengambil apel itu dan berlari keluar dari bangsal. Wendy tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa ini adalah cara Julian mengungkapkan rasa terima kasihnya. Jika dia menolaknya, Julian mungkin merasa sakit hati. Segera setelah itu, Julian kembali dengan tangan kosong, ekspresinya sedikit serius. Nona Suler, apakah kau menyinggung seseorang akhir-akhir ini?